Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dwi Astuti dengan NPM 20106310500054. Saya dari kelas 3B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Saya dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya mengambil tema konsep kebijakan dan implementasi pengelolaan satuan unit pendidikan. Di dalam video ini terdapat dua materi, yaitu yang pertama, konsep kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan. Yang kedua, tentang implementasi pengelolaan satuan unit pendidikan. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang konsep kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan. Nah, bagaimana sih konsep kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan? Pengelolaan satuan unit pendidikan atau pengelolaan sekolah adalah pengelolaan pendidikan yang letaknya di satuan paling bawah. Dan itu bertujuan untuk merencanakan program pendidikan serta membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara luas dan lengkap untuk menghandle semua keperluan yang dibutuhkan oleh sekolah. Contohnya visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Ini menurut Imam Sibawayh tahun 2012, halaman 45. Kebijakan untuk pengelolaan satuan unit pendidikan tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, dalam PP tersebut dibahas secara lengkap di dalam pasal-pasalnya tentang pengelolaan satuan pendidikan, dimulai dari kebijakan regulasi nasional, kemudian pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan, yaitu sekolah. Nah, di sini juga ada landasan kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan. Landasan kebijakan pendidikan ini digunakan dalam pendidikan Indonesia. Nah, ini tuh tercantum di dalam PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, pada pasal 3 Standar Nasional Pendidikan mencakup 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama ada standar kompetensi, kedua standar isi, yang ketiga standar proses, keempat standar penilaian pendidikan, yang kelima standar tenaga kependidikan, yang keenam standar sarana pendidikan, sarana dan prasarana, yang ketujuh standar pengelolaan, dan yang kedelapan standar pembiayaan. Materi yang kedua yaitu tentang implementasi pengelolaan satuan unit pendidikan. Di sini saya telah mengobservasi dengan cara wawancara kepada Kepala Sekolah SD Negeri Balongganu 2. Di sini ada profil objek observasi, yaitu yang SD ini bernama SD Balongganu 2 dengan NPSN-nya 202359986, beralamat di Perum Bumi Cikampek Baru dengan kode pos 41374 di Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Satuan sekolahnya ini negeri, jenjang pendidikannya SD. Narasumber observasinya yaitu Kepala Sekolah SD Balonggandu 2 yang bernama Haji Undang Salahuddin, SPDI. Implementasi dari hasil wawancara, saya dapat informasi bahwa SD Balongganu 2 ini memiliki tujuan standar kompetensi lulusan yang nantinya dapat mencakup penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didiknya untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan. Nah, standar proses pembelajaran di SDN Balongganu 2 yaitu dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis, terarah, dan terorganisir. Nah, perencanaan proses pembelajaran terdapat di silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang berisi tentang identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi untuk bahan ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian hasil belajar dan sumber belajar. Kurikulum yang digunakan di SD Balongganu 2 itu yaitu kurikulum 2013. Kemudian di standar penilaian pendidikan SD Balongganu 2 untuk menentukan hasil pencapaian belajar dari peserta didiknya diperoleh dari nilai penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir tahun atau PAT, dan ujian sekolah atau US. Tenaga pengajar di SD Balongganu 2 ini berjumlah 30 pengajar. 13 pengajar diantaranya berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan 17 pengajar berstatus sebagai guru honorer.
Nah, latar belakang pendidikan mengajar di SDN Balongandu 2 itu rata-ratanya adalah strata 1 atau S1. Untuk tenaga pendidikan lainnya berjumlah 5 orang. Ini seperti TU, seperti penjaga sekolah, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian dari standar Nasional Pendidikan Sarana dan Prasarana yang ada di SDN Balongandu 2 ini, diantaranya terdapat ruang kelas yang berjumlah 12 kelas, musola, ruang komputer, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, toilet, gudang lapangan bola, dan aula. Sekolah ini juga mempunyai 12 komputer dan 3 laptop. Ini tuh digunakan saat ujian sekolah nantinya. Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN Balongandu 2 ini terdiri atas biaya investasi satuan pendidikan, dimaksudkan untuk biaya penyediaan sarana dan prasarana dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, biaya operasional satuan pendidikan yang berasal dari bantuan operasional sekolah atau BOS. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengelolaan satuan unit pendidikan yaitu kebijakan pengelolaan satuan pendidikan bertujuan untuk merencanakan program pendidikan serta membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara luas dan lengkap untuk menghandle semua keperluan yang dibutuhkan oleh sekolah, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Implementasi dari landasan kebijakan SDN Balongandu 2 sudah memenuhi standar nasional pendidikan yang tercantum di dalam PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Ini merupakan dokumentasi saat melakukan observasi di SDN Balongandu 2 bersama kepala sekolahnya. Nah, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.